Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di Fans Channel Bola Manchester United. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit terkait kemenangan Manchester United di pertandingan penyisihan kualifikasi Europa League untuk lanjut ke babak 16 besar. MU menang 0-2 dari tuan rumah Steaua Bukarest. Tetapi bukan itu yang saya bahas, lebih kepada posisi yang optimal dari Kobbie Mainoo yang sudah ditemukan oleh Ruben Amorim. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, Ruben Amorim akhirnya mendapatkan posisi yang baru buat wonderkid Kobbie Mainoo. Itu pun kalau nggak dijual oleh Ineos. Jadi ini pembahasan ini agak-agak bikin gua setengah miris ya, karena ya seperti kita dengar beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu ya, Alejandro Garnacho ditawar Napoli, diminati Chelsea, ya. Kemudian ada rumor juga Kobbie Mainoo pun kalau ada yang nawar harga yang oke akan dilepas, men. Wah, ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh pendahulu Manchester United, yaitu Sir Alex Ferguson, bahwa talenta muda harusnya tidak dijual di usia yang belum di atas 25 tahun. Oke, itu udah dicontohkan pada Cristiano Ronaldo, dia dijual setelah bermain di Manchester United selama 5 tahun. Terlepas dari berita yang nggak enak tadi, Kobbie Mainoo ini adalah pemain yang harus bisa menyesuaikan di formasi 3-5-2 atau 3-4-3 Ruben Amorim, di mana 3 di depan ini bukan sayap kanan, sayap kiri yang melebar, tapi adalah 2 attacking midfield. Di situ bergantian diisi Bruno, ya, attacking midfield kiri. Kemudian dicoba Garnacho, attacking midfield kiri. Kemudian di kanan ada Amad Diallo, pernah dicoba. Di situ pun pernah dicoba seorang Anthony. Sekarang udah di loan ya di Real Betis. Kemudian pernah juga dicoba Eriksen untuk main di situ. Tetapi semua itu bukan merupakan tipe-tipe yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Karena dia ingin pemain yang bisa melakukan kontrol bola yang baik di ruangan yang sempit, memberikan kipas atau umpan kunci ya, dan juga bisa mengobrak-abrik dan memecah pertahanan lawan. Tadi pagi melawan Steaua Bukarest, Kobbie Mainoo dimainkan sebagai nomor 10. Attacking midfield atau gelandang serang nomor 10 sebelah kanan yang biasanya diisi oleh Amad Diallo. Ya, walaupun Amad Diallo tidak main di babak pertama, tapi Kobbie Mainoo ini benar-benar memberikan warna, memberikan inspirasi bagi Ruben Amorim. Ya, kita tentu ingat Kobbie Mainoo ini di era Erik ten Hag, dia dimainkan sebagai central midfield sebelah kiri. Tetapi di formasi 4-3-3 lah Erik ten Hag, Kobbie Mainoo sebenarnya posisinya adalah attacking midfield sebelah kiri. Di situ masih dibantu oleh Scott McTominay sebagai gelandang bertahan atau Casemiro waktu itu lagi moncer-moncernya nih. Jadi Erik ten Hag hanya menggunakan 1 defensive midfield untuk membongkar pertahanan lawan yang biasanya musuhnya ini nggak keren-keren amat, men. Ini berbeda terbalik ketika memakai double pivot ala Ruben Amorim. Kobbie Mainoo ini terlihat kehilangan arah. Ya, dia pengen banget bantu nyerang, tapi ketika udah nyerang dia khawatir banget dia ketinggalan. Ya, ketika terkena counter attack, ini kelihatan banget beberapa pertandingan. Dia seperti pemain yang nanggung, kebingungan, kebanyakan nyentuh bola, dribbling, akhirnya bingung. Kipas nggak ada, pesan passing kunci nggak ada, kemudian tusukan-tusukan dia link up play juga nggak ada. Karena di situ di wingback kiri adanya cuman Diogo Dalot yang memang benar-benar juga memerlukan adaptasi. Karena selama bertahun-tahun Diogo Dalot bermain sebagai fullback kanan, ya, atau right back, ya.
Ini akhirnya membuat Kobe Mainu kehilangan partner. Dia biasanya di sebelah kiri itu bermain tiki taka dengan yang namanya Bruno Fernandes dan juga Alejandro Garnacho. Jadi ada dua opsi di depan. Tapi ketika pakai formasi Ruben Amorim, Diego Dalot telah naik, ya di depan tinggal Garnacho, ya sehingga dia tidak bisa memainkan tiki taka. Karena kekuatan Kobe Mainu ini adalah tiki taka, kemudian merubah kecepatan ya secara drastis. Ya ketika dia pegang bola itu kelihatannya jalan-jalan, tiba-tiba dia melakukan tekukan akselerasi cepat, kemudian melakukan umpan kunci. Ini nggak kelihatan sama sekali di formasinya Ruben Amorim karena dia diplot sebagai defensive midfield menemani Ugarte. Oke. Nah, akhirnya ketika dia didorong ke depan, permainannya luas, dia kontrol bola, dia delay permainan di situ untuk mengundang teman-temannya, dia bisa pegang bola, di mana itu harusnya diperankan lebih banyak oleh seorang striker. Ya, di mana hanya Joshua Zirkzee aja yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Tetapi kalau Joshua Zirkzee turun ke posisi AMF nomor 10, maka yang terjadi apa? Di depan udah gak ada orang. Ya, karena kita perlu pahami juga formasi dari Ruben Amorim ini transisinya nggak cepat. Karena pemain dipaksa sebagian besar turun ke belakang. Turun banget ke belakang. Dan ketika mau menyerang dengan counter yang biasa dilakukan Manchester United selama era Erik ten Hag, ini benar-benar susah dijalankan karena pemain butuh waktu untuk lari, ya, untuk membantu sang striker yang sudah pegang bola ini untuk bisa melakukan transisi penyerangan cepat. Ketika Kobe Mainu memerankan peran tersebut dengan baik, maka harusnya striker-striker ini juga bisa dengan leluasa mencari tempat, membuka ruang supaya ada ruang tembak bagi gelandang-gelandang serang Manchester United. Dan kalau lu lihat golnya pertama dari Manchester United yang dicetak oleh Diogo Dalot, ya, tiba-tiba ini Diogo Dalot, wingback kiri yang biasanya ragu-ragu untuk maju ke depan karena dia takut ketinggalan juga untuk backup secara pertahanan, tiba-tiba dia ada di depan menerima umpan dari Kobe Mainu di sisi kanan. Permainan Kobe Mainu benar-benar membuat teman-temannya ini punya waktu yang cukup untuk bisa menyusul ke depan. Ya, pergerakan dia juga cair, dia sangat confidence memegang bola karena musuhnya ini adalah defender, bukan seorang midfield. Karena kalau seorang midfield, lu akan digerebek, lu akan di press habis-habisan. Ketika Kobe Mainu menemukan celah-celah ruang sempit yang bisa dimanfaatkan, disitulah kelihatan fungsi dari seorang Kobe Mainu. Di mana di zaman dahulu diperankan oleh Juan Mata. Kalau lo ingat ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, it's okay. Jadi awal-awalnya ini Kobe Mainu dianggap sebagai suksesor seorang Paul Pogba karena gaya dribbling dia, ya, close control dia, melewati lawan, tiki taka di tengah dengan pemain sayap pun itu juga sangat cair. Ini dia diharapkan sebagai Paul Pogba, gelandang nomor 8. Dan ketika formasinya diganti, berantakan banget, ya. Kecuali tadi malam dia main nomor 10 sebelah kanan. Akhirnya memaksa Amad Diallo memainkan posisi wingback sebelah kanan. Nih, ini juga akan jadi PR lagi ketika Ruben Amorim benar-benar sudah bisa mendatangkan Patrick Dorgu akan menempati sebelah kiri, maka di kanan tuh numpuk ada Nusair Mazraoui, ada Diogo Dalot dan juga Amad Diallo. Ini benar-benar perlu dipikirkan oleh seorang Ruben Amorim bagaimana dia bisa memanfaatkan pemain-pemain yang dia miliki, kombinasi mana yang sangat mematikan. Dan dia sadar Ruben Amorim gak bisa memainkan pemain ini secara bersamaan terus-menerus. Karena pemain MU, you tahu lah, rentan cedera, ya, pasien BPJS. Tapi untungnya Nusair Mazraoui ini bisa bermain sebagai center back sebelah kanan. Ya, di kanan itu biasanya ada Yoro, ada De Ligt, sekarang ada opsi lain yaitu Nusair Mazraoui. Di kiri ada Lisandro Martinez, ya, sendirian gak ada yang bisa gantiin. Mungkin Patrick Dorgu bisa menggantikan kalau Lisandro lagi cedera, dan gua harapkan enggak. Di tengah ada Harry Maguire, bisa bergantian dengan De Ligt juga. Ini akan menjadi sangat seru perkembangan dari Manchester United ini untuk
si Ruben Amorim, manajer baru ini, untuk melakukan kombinasi ya yang tepat di lini serang. Karena MU ini golnya nggak terlalu banyak, men. Cuma lawan Everton aja kita 4-0 menang. Sisanya kita paling mentok 2 gol. Apes-apes susah nggak bisa ngegolin. Jadi bener-bener di era Ruben Amorim ini, defensif kita, ball possession kita udah bener. Ya kecuali Onana kalau lagi bercanda ya udah lewat itu. Ya itu juga ya kenapa Onana tetap aja dipasang di Premier League, harusnya Altay Bayindir ya. Tapi ya itu whatever, itu keputusan dari coach. Balik lagi ke Kobbie Mainoo. Di posisi AMF 10 sebelah kanan, itu harusnya bisa diisi bergantian Kobbie Mainoo dan juga Amad Diallo. Menurut gua. Tetapi ketika lu lihat Amad Diallo main sebagai wingback kanan, dribblingnya lebih bagus lagi. Dan ketika dibantu dengan Kobbie Mainoo di situ untuk tiki taka, gue yakin Amad Diallo akan lebih punya banyak peran, atau mungkin si Kobbie Mainoo sendiri bisa memecah kebuntuan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Itu yang kita harapkan dari Manchester United ketika sudah menemukan AMF sebelah kanan. Gimana AMF sebelah kiri? Ya, sudah ada Alejandro Garnacho yang bisa bermain di situ dan juga seorang Bruno Fernandes. Walaupun dua orang ini atributnya beda ya, Garnacho bermainnya lebih ke sayap, ya, sedikit modif, dia lebih melebar daripada dia menusuk untuk kombinasi dengan striker nomor 9. Entah itu Rasmus Højlund yang kemarin mainnya jelek banget, nggak berguna, atau Joshua Zirkzee. Menarik banget, gue nggak sabar ketika akan melawan Crystal Palace. Manchester United harus bisa memetik poin maksimal karena ini ada di Old Trafford. Dan gue harapkan sebelum Patrick Dorgu datang, Diogo Dalot masih ada di sebelah kiri, bisa berperan seperti ketika melawan Steaua Bukares. Dia bisa tiba-tiba muncul di depan dan membuat gol. Karena inti dari permainan Ruben Amorim adalah ada di wingback kanan dan kiri ini harus bisa mencetak gol dan menciptakan peluang. Tidak hanya itu, harus cepat balik untuk bertahan. Mampus lah. Oke, itu dulu analisa yang bisa gue sampaikan. Bukan analisa ya, opini, karena gue bukan pandit yang profesional. Gue bukan orang yang ahli bola, tetapi gue fans yang bisa mengamati dan memberikan pendapat di channel YouTube saya. Kalau kalian setuju nggak Kobbie Mainoo dipatenkan sebagai AMF sebelah kanan atau nomor 10? Kalau nggak setuju silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol like dan nyalakan lonceng untuk bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video baru yang akan saya terbitkan. Gue Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah nonton. Salam sepak bola.